Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatur Ridho Istiqomah dengan NIM 42014222065. Saya dari Pendidikan Fisika 3C. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek metode numerik yang diampu oleh Ibu Vivin. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, di mana saya mengambil data praktikum dengan judul Jembatan Winston. Data yang saya peroleh ini berdasarkan praktikum saya sewaktu Fisika Dasar 2 atau saya ambil saat semester 2 kemarin. Nah, untuk metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode interpolasi, di mana interpolasi merupakan metode untuk menaksir nilai dari data yang sudah diketahui. Untuk dapat memperkirakan nilai tersebut, kita akan membuat suatu fungsi persamaan melalui titik-titik data, kemudian kita bentuk garis kurva, baru setelah itu kita hitung, di mana persamaannya kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 min x0 dikali x dikurangi x0, di mana kita dapat melihatnya dari grafik berikut. Nah, biasanya kalau kita dalam suatu grafik praktikum, itu x0 di sini bisa sama dengan x1, dan x1 di sini sama dengan x2, kemudian fx1 di sini sama dengan y2, dan fx0 di sini sama dengan y1. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk ke tahap pembahasan tujuan percobaan. Jadi, tujuan percobaan jembatan Weston itu untuk menentukan nilai suatu hambatan yang tidak diketahui. Dua, untuk memahami konsep dari jembatan Winston itu sendiri berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini? Jadi bisa dilihat bahwa di sini kita menggunakan kawat homogen. Kawat homogen itu yang seutas kawat di sini sangat tipis, kemudian digunakan juga mistar. Nah, ini sebelah sini ini ada mistar. Kemudian digunakan juga kabel atau bisa disebut juga sebagai jepit buaya. Kemudian di sini juga ada galvanometer. Nah, galvanometer itu sendiri merupakan alat yang paling penting di praktikum kali ini. Karena galvanometer ini merupakan alat yang sensitif terhadap kuat arus. Ya, walaupun itu kecil, galvanometer itu dapat mendeteksi. Kemudian di sini juga ada sumber tegangan DC. Kemudian di sini juga ada resistor variabel yang akan diubah-ubah besarnya. Dan di sini juga ada resistor yang akan dicari hambatannya. Nah, dasar teorinya yaitu saya sebutkan poin-poinnya ya. Jadi jembatan Weston ini merupakan suatu proses untuk menentukan nilai hambatan listrik yang tepat menggunakan rangkaian jembatan Weston yang akan melakukan perbandingan antara besar hambatan yang telah diketahui dengan besar hambatan yang belum diketahui. Dan dalam tanda kutip dalam keadaan seimbang. Keadaan seimbang tuh yang seperti apa sih? Jadi keadaan seimbang itu dapat dideteksi oleh alat galvanometer, yaitu di mana arah jarum galvanometer itu akan menunjukkan angka 0, berarti itu berada di posisi seimbang. Dan mengapa galvanometer itu dipakai pada praktikum ini? Karena memang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kuat arus
dan beda potensial yang relatif kecil. Nah, caranya tuh seperti apa? Jadi kita tuh mengamati ada tidaknya arus yang mengalir pada galvanometer. Jika galvanometer masih menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri, tandanya masih ada arus listrik yang mengalir. Jika sudah tepat pada angka 0, menandakan bahwasannya sudah pada keadaan seimbang. Nah, untuk teori yang berkaitan dengan jembatan Weston itu sendiri, yaitu ada teori hukum Ohm, kemudian juga ada teori hukum Kirchhoff, di mana teori hukum Ohm ini menyatakan bahwasannya arus masuk pada titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar melalui titik yang sama. Dan jika suatu arus listrik melalui suatu penghantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding lurus dengan tegangan listrik yang berada di kedua ujung penghantar tadi. Untuk teori hukum Kirchhoff menyatakan bahwasannya jumlah tegangan di dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Maka rumus yang didapatkan pada jembatan Weston ini yaitu Rx sama dengan Rf RV dikali L1 per L2. Nah, kita membahas mengenai metode praktikum. Pada metode praktikum itu memiliki 4 poin, yaitu pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita menyusun alat dan bahan itu tadi menjadi suatu rangkaian. Kita bisa dengan membuka referensi jembatan Winston yang ada di YouTube ini. Nanti kita buka sama-sama ya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan praktikum eh, sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Kemudian yang empat, kita mengulangi percobaan yang sama dengan mengganti besar dari eh, hambatan variabelnya. Nah, di sini kita dapat melihat rangkaiannya seperti berikut. Sebentar. Ya, lah. Langsung saja kita langsung ke ini. Nah, nanti untuk rangkaiannya itu sendiri akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Jadi, antara galvanometer, kemudian hambatan variabel yang dapat diubah-ubah besarnya, terus ada hambatan apa yang belum diketahui, itu bisa tersusun dengan rapi dan tepat. Jadi, kita harus memperhatikan kutub-kutubnya juga. Seperti itu. Langsung kita lanjut saja. Kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, kita lanjut ke ini. Nah, data pengamatan yang kita dapat itu ada RF, kemudian ada L1, kemudian ada L2, dan kemudian Rx. Jadi, RF ini merupakan hambatan variabel yang kita ubah-ubah, kemudian Rx itu hambatan yang belum diketahui besarnya. Lanjut. Nah, setelah data itu kita menyusun atau menggambarkan grafik di mana di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu mohon maaf, yang tadi itu bukan L2 melainkan L3 ya. Jadi salah pengetikan. Nah, kita dapat melihat gambar grafiknya seperti ini dan kita lanjut ke analisis data.
Analisis data yang kita pakai itu menggunakan Excel ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada data pengamatan yang ada di Canva tadi. Kemudian kita gambarkan grafik jembatan Winston, yaitu ada tan alfa 0, tan alfa 1, dan ada tan alfa 2. Nah, berdasarkan grafik yang telah kita buat, kita dapat mencari besar tan alfa 0, tan alfa 1, tan alfa 2 dengan cara delta Y dibagi delta X yang akan menghasilkan seperti ini. Kemudian, kita dapat mencari Rx dengan cara 1 dibagi tan alfa 0, kemudian 1 dibagi tan alfa 1, 1 dibagi tan alfa 2, di mana akan menghasilkan Rx sebagai berikut. Kemudian untuk delta Rx itu sendiri merupakan hasil dari nilai mutlak dari Rx1 dikurangi Rx2 ditambah Rx1 dikurangi Rx3. Mohon maaf. Rx0 dikurangi Rx1, Rx0 dikurangi Rx2. Nah, lalu dibagi 2 akan menghasilkan delta X bagi berikut. Untuk Rx-nya itu sendiri merupakan jumlah total dibagi 3 yang akan menghasilkan 57,7. Untuk KR-nya itu sendiri merupakan hasil pembagian dari delta Rx dibagi delta Rx, kemudian dikali 100%, dihasilkan 3,8%. Untuk ketelitiannya merupakan hasil dari 100 dikurangi KR. Jadi dihasilkan 96%. Untuk R teori merupakan hasil dari ini ya teman-teman. Dari data pengamatan ini dibagi 6. Itu akan menghasilkan R teori. Kemudian kesesatannya itu berasal dari R teori dikurangi R hasil perhitungan dibagi R teori dikali 100%. Kemudian ketepatannya itu juga didapat dari sebentar. Nah, ketepatannya itu didapat dari 100 dikurangi kesesatan. Kita masuk ke interpolasi linear, di mana kita menggunakan solusi rumus yang telah kita cantumkan di awal tadi ya. Lalu kita dapat membacanya dengan seperti ini. F1X sama dengan Y1 ditambah Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 dikalikan X kurangi X1. Nah, di mana didapat bahwasannya seperti ini. Nah, ini hasil dari rumus ini tadi. Kemudian kita dapat mendapatkan Rx seperti kita melakukan analisis saat praktikum tadi. Sama, hanya saja kita menggunakan hasil dari interpolasi ini. Nah, untuk KR-nya kita mendapatkan 0,5%, ketelitiannya kita mendapatkan 99%, dan kesesatannya kita mendapatkan 0,9%, dan ketepatannya kita mendapatkan 99%. Nah, di sini kita dapat membandingkan antara ketepatan yang kita dapat saat praktikum dan ketepatan yang kita dapat dari hasil metode interpolasi. Jadi, di sini kita caranya itu dengan membandingkan nilai mutlak dari hasil ketepatan praktikum dikurangi dengan hasil interpolasi, kemudian dibagi dengan hasil praktikum dikali 100%, dihasilkan 11%. Seperti itu.
Mohon maaf. Jadi, berdasarkan hasil pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui alasan terpilihnya galvanometer yaitu untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan arus listrik yang mengalir sama dengan nol. Terlebih lagi, galvanometer memang memiliki sensitivitas terhadap arus listrik meskipun relatif kecil. Kemudian, selain itu, alasan terpilihnya galvanometer itu karena memiliki hambatan dalam yang relatif kecil daripada voltmeter. Kemudian memang terbukti bahwasannya hukum yang terlibat dalam proses pelaksanaan praktikum yaitu hukum Ohm, yaitu sesuai dengan pernyataan bila suatu penghantar diberikan potensial antara kedua ujungnya, maka penghantar tersebut akan timbul arus listrik. Hal ini terbukti ketika kabel-kabel penghubung dipasang sesuai langkah kerja dan diberi tegangan, maka akan terlihat bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat arus yang mengalir, ditunjukkan dengan jarum galvanometer yang bergerak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian terbukti juga adanya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, di mana ditandai dengan adanya hambatan dalam keadaan seimbang karena besar arus listrik pada kedua ujung galvanometer sama besar sehingga saling meniadakan keberadaannya. Lanjut. Jadi pada eh, praktikum jembatan Wheatstone ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada materi jembatan Wheatstone ini banyak teori yang berhubungan seperti teori hukum Faraday, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Kemudian bahwasannya inti dari prinsip dasar jembatan Wheatstone itu adalah keseimbangan dan ketepatan hasil analisis praktikum sebesar 89%, sedangkan hasil dari perhitungan menggunakan metode interpolasi sebesar 99%, sehingga persentase kesalahannya yaitu 11%. Jadi lebih bagus menggunakan metode interpolasi menggunakan Excel. Kemudian metode interpolasi dapat digunakan untuk menaksir suatu nilai dari data yang diketahui. Jadi sekian presentasi tugas proyek dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.